Kristus. Hari ini ibadah kita hadir di tengah-tengah keluarga. Kami berharap kehadiran ibadah kita di tengah-tengah keluarga tidak akan mengurangi iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita sambil kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sejenak bersatu teduh berdoa di dalam hati. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita yang sudah ada tertulis di plate-in. Nyanyian dari buku Metodis nomor 132. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk responsiria di dalam ibadah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai responsoria yang diambil dari Mazmur 116 yang dimulai dari ayat 1, 2, dilanjutkan nanti ayat 12 sampai ayat 19. Kita akan silih berganti membacakannya. Kami akan memulainya di ayat yang terakhir, ayat 19, kita nanti sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama di ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ia Yerusalem. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 39. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Engkau bahagiaku, tiada lagi mengeluh, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu, hadirku padamu, hadirku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu, bukan kesenangan dunia atau hormatku minta, dengan sukaku bekerja, asalku serta Tuhan, hadirku padamu, hadirku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pengantar renungan di ibadah kita hari ini, mana Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel diambil dari Roma pasal 5 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan buletin kita sejenak untuk warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita untuk 1 minggu yang sudah kita jalani. Yang pertama, kebaktian kita di GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 berbahasa Batak. Kita masuk pukul 10 WIB dan beribadah di gereja dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jemaat dalam kondisi sehat. B. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk gereja. C. Wajib memakai masker. D. Sebelum memasuki gereja, mencuci tangan dulu pada tempat yang disiapkan gereja. E. Menghindari kontak fisik, bersalaman atau berpelukan. F. Menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. G. Tidak membawa anak-anak sekolah minggu ke gereja di ibadah umum, di rumah aja beribadah. Yang kedua, ibadah anak-anak sekolah minggu untuk hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Yang berikut santapan iman dalam minggu ini yang ditulis dari Almanan GMI tahun 2020. Mulai kita lakukan besok hari Senin sampai hari Minggu yang akan datang, baik pagi maupun malam, kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita 1 minggu ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mau disampaikan kepada Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Demikianlah warta jemaat untuk 1 minggu yang sudah kita jalani pada saat ini. Selanjutnya, mari kita ikuti doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak The Speaker PMH Sidauru SKM. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Tuhan masih menyertai kami, memelihara kami hingga saat ini. Terlebih Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini secara live streaming. Tuhan Bapa di surga, kami mau bersyukur atas kesehatan bagi keluarga kami, terutama para jemaat seluruh yang ada di Sukadono, Tuhan. Demikian juga anak-anak kami semua, keluarga kami semua dalam sehat walafiat. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan anak-anak kami yang akan memasuki perguruan tinggi, SLTA, SLTP, dan taman kanak-kanak.
Kiranya Engkau menyertai mereka untuk menjalankan pendidikannya sehingga semua berhasil dan menjadi kemurahan bagi mereka. Bapa dalam surga, kami mendoakan juga gereja kami, gereja Metodis yang tersebar di seluruh tanah air, wilayah 1 dan wilayah 2, dan memohon kepada Tuhan kiranya para pimpinan gereja Engkau berkati dapat bekerja dengan baik menggembalakan umat-Mu. Bapa dalam surga, juga kami bersyukur atas terlaksananya kegiatan ibadah pada hari ini. Kiranya yang mengambil kegiatan ibadah semua dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga bersyukur atas rencana gereja pada minggu depan akan berlangsung kembali di gereja ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Tuhan, kerahkanlah semua hati umat-Mu agar dapat berkumpul kembali di gereja ini. Demikian juga para pekerja di gereja yang dapat melaksanakan pekerjaannya, melayani umat dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, demikian juga sebentar lagi akan memberikan sabda Tuhan sebagai kekuatan kami untuk menopang kehidupan kami dari hari yang akan datang. Kiranya Engkau menyinari yang memberikan khotbah dan mempersiapkan para jemaat mendengarkan khotbah sehingga dapat tertanam dalam hatinya, dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, kami orang yang lemah dan berdosa, kiranya terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami sehingga kami layak mendapatkan berkat dan mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan. Kehadirat-Mu hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari sejenak menyediakan hati dan pikiran kita untuk pengumpulan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau kita disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita melakukan pengumpulan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini, mari kita serahkan melalui nyanyian yang sudah ada tertulis di bulletin. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut renungan di ibadah kita hari ini, mari kita sambut dengan sukacita melalui nyanyian kita dari nomor 166. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Sepanjang jalan diri oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung, diberi damai surgawi asal imanku teguh.
Baik Bapak dan Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya, berkatilah rangkaian ibadah kami ini, secara khusus ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dan mengajari kami akan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasalnya yang ke-18, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dari Kejadian 18 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbating di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bulan." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini, janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Renungan kita minggu lalu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab yang sama, dari kitab Kejadian, di pasalnya yang ke-12, memberikan kita sebuah pemahaman bagaimana Abraham begitu luar biasa dalam ketaatan dan kesetiaannya bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana ketaatannya itu dia harus bayar dengan harga yang begitu luar biasa, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus tinggalkan kampung halamannya, lalu pergi ke tempat yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan pada saat ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bagaimana janji Tuhan itu begitu luar biasa akan Tuhan jawab bagi seorang Abraham, yang mana janji Tuhan itu akan ditepati dalam kehidupannya. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu kisah yang luar biasa dari sosok yang luar biasa, yang sesungguhnya kalau dipikir secara logika, bagaimana pengalaman seorang Abraham dan Sarah yang sudah tua tersebut, yang kalaupun kita bisa renungkan, kalaupun kita bisa dengarkan dalam renungan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sarah sendiri meragukan bahwa mungkinkah dia akan mengandung dan memiliki seorang anak. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu yang luar biasa, dan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu, dan kita rindu juga kita adalah orang-orang yang pastinya juga dianugerahkan janji oleh Tuhan akan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita juga mau belajar dari seorang Abraham dan Sarah bagaimana janji itu juga boleh ditepati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tak satu orang pun di dunia ini yang tidak mau menerima janji Tuhan, apalagi janji kebaikan dalam kehidupannya. Semuanya orang pasti rindu memperoleh janji Tuhan itu dalam hidupnya. Saya, Bapak dan Ibu pasti merindukan. Tapi akankah kita setia dan taat sampai akhirnya kita bisa mendapatkan? Hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari renungan kita pada hari ini Bapak dan Ibu, ada dua poin penting sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu, kalau misalnya politikus ketika kampanye dia akan katakan janji 1000 janji. Dia akan katakan melakukan ini dan segala macam. Tapi ketika dia telah menang, lalu kemudian dia menjabat, terkadang Bapak dan Ibu, janji itu tidak ditepati sama sekali. Lalu dia akan katakan 1000 alasan pembelaan diri akan janji yang diingkarinya tersebut. Tapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah merubah janjinya kepada setiap anak-anak yang dikasihi. Jadi Bapak dan Ibu, seperti janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah dalam usia mereka yang sudah begitu tua, akan dikatakan Sarah sudah mati haid. Secara logika kita manusia, ketika seseorang telah mati haid, maka seperti apa yang dilakukan oleh Sarah? Tertawa dalam hati, tidak mungkin lagi dia katakan. Tapi hari ini kita bisa belajar bagaimana janji Tuhan itu ditepati, yang tidak mungkin pun manusia katakan justru mungkin terjadi. Hari ini kita juga belajar Bapak dan Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika Tuhan sudah berjanji, maka dia tidak akan pernah mengingkari janjinya tersebut. Oleh karena itu tetaplah teguh dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan itu, maka pada satu waktu yang indah sesuai dengan waktu Tuhan, kita akan memperoleh janji Tuhan tersebut. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tekun menanti janji Tuhan. Tekun menanti janji Tuhan. Bapak dan Ibu,
ketika dia membersihkan ladangnya, lalu kemudian menuai bibit, menuai benih, sampai pada memberikan pertumbuhan pada tanaman dan akhirnya membuahkan yang baik. Suatu proses yang panjang, tetapi dia setia dalam proses itu. Maka hari ini kita juga belajar bagaimana pengalaman Abraham dan Sarah yang begitu panjang proses yang harus mereka lalui, tapi mereka setia dan tekun dalam mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya janji Tuhan itu ditepati bagi mereka. Hari ini kita juga belajar bahwa tetaplah tekun dalam menanti janji Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah senantiasa memuliakan Tuhan, karena kita yakin dan percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Mungkin secara logika kita manusia, secara manusiawi kita berpikir waktu sekarang ini adalah waktu yang terbaik, tetapi Tuhan jauh lebih mengerti dan memahami kapan waktunya, kapan saatnya janji itu akan ditepati kita. Oleh karena itu mari terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan senantiasa setia menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti terjadi bagi kita, karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang berkasihan, untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami yakin dan percaya setiap anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu akan memperoleh janji-janji Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkatilah kami seluruhnya ya Tuhan yang berkasihan. Biarlah kami senantiasa menjadi anak Tuhan yang setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang baik. Biarlah seluruh kehidupan kami, masa depan kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam masa depan kami, supaya masa depan kami penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan saja. Maka kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengambil waktu bersaat teduh. Salam, selamat hari Minggu
bagi kita seluruhnya. Bapak dan Ibu, jangan lupa anak-anak kita senantiasa dituntun untuk beribadah di rumah kita masing-masing melalui link YouTube kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.